Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan nama saya Nela Salsabila Putri Lubis dengan NPM 2408260090. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki nilai saya pada blok Neuroscience and Locomotor System. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan berjudul Nervous System. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur dan mengordinasikan aktivitas tubuh melalui pengantaran impuls listrik dan kimia. Sistem saraf ini memiliki fungsi sebagai pusat kendali tubuh yang mengatur respon terhadap rangsangan internal dan eksternal. Dia terdiri dari sel saraf neuron dan sel pendukung atau glia. Fungsinya itu sensorik, motorik, kognitif, dan refleks tubuh. Sistem saraf ini terbagi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Di sistem saraf pusat ini bertanggung jawab sebagai proses informasi, sebagai pusat proses informasi yang terdiri dari otak dan spinal cord. Nah, di otak ini terbagi lagi, dia menjadi tiga. Ada cerebrum, cerebellum, sama brainstem. Di cerebrum ini atau otak besar dia mengontrol fungsi kognitif, motorik, dan sensorik. Di cerebellum ini dia mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Dan yang di brainstem atau batang otak dia mengontrol fungsi vital seperti pernapasan dan detak jantung. Nah, yang di spinal cord tadi atau sumsum tulang belakang itu dia sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Terus dia bertanggung jawab atas refleks dan pengantaran sinyal sensorik dan motorik. Oke, next, sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer ini tuh PNS menghubungkan CNS dengan seluruh tubuh dan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Di sistem saraf somatik ini dia mengontrol gerakan sadar dan menerima informasi sensorik dari lingkungan. Terus dia itu terdiri dari saraf sensorik aferen dan saraf sensorik motorik eferen. Nah, di sistem saraf otonom satu lagi ini dia mengontrol fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Dia dibagi menjadi dua, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatis. Di sistem saraf simpatik ini biasanya dibilang orang fight or fight atau dia meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan lain-lain. Di sistem parasimpatis dia melakukan seperti rest and digest atau mengurangi detak jantung atau meningkatkan pencernaan. Nah, adapun komponen penting dalam nervous system, yang pertama itu neuron atau sel saraf, yang kedua itu sel glia atau neuroglia. Nah, di neuron ini dia itu unit dasar sistem saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls listrik. Tapi dia ada beberapa terdiri darinya lagi, yaitu dendrit, badan sel, akson, dan sinapsis. Dendrit itu menerima sinyal dari neuron lain, badan sel atau soma itu memproses informasi, akson itu menghantarkan impuls ke neuron lain atau organ efektor, sinapsis itu tempat komunikasi antara neuron menggunakan neurotransmitter. Nah, di sel glia ini sel pendukung neuron yang membantu dalam perlindungan nutrisi dan isolasi neuron. Contohnya itu ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel Schwann. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama dari nervous system. Yang pertama itu penerimaan informasi sensorik. Jadi di penerimaan informasi sensorik ini dia melalui saraf sensorik yang mendeteksi rangsangan dari lingkungan. Yang kedua itu fungsinya ada pemrosesan informasi, di mana otak dan spinal cord menginterpretasi sinyal yang diterima. Yang ketiga itu ada respon motorik, mengirim sinyal ke otot dan organ untuk melakukan aksi tertentu. Yang keempat itu ada pengaturan fungsi otonom, mengontrol sistem pencernaan, kardiovaskular, dan pernapasan. Yang kelima itu ada penyimpanan dan pemrosesan memori, mengatur ingatan jangka yang lebih panjang. Nah, ada beberapa gangguan pada nervous system. Yang pertama itu stroke. Stroke ini gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang kedua itu ada Parkinson's disease, penyakit neurodegeneratif akibat penurunan dopamin di otak. Yang ketiga itu ada multiple sclerosis atau MS, gangguan autoimun yang merusak mielin pada neuron. Yang ketiga itu ada epilepsi, aktivitas listrik orang yang tidak normal dan dia menyebabkan kejang. Terus yang kelima itu ada cedera sumsum tulang belakang. Kalau cedera pada sumsum tulang belakang ini dia dapat menyebabkan kelumpuhan akibat gangguan
di komunikasi saraf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dokter tentang pemaparan mind map saya pada perbaikan blog kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.